Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Harus tulis lagi nggak, Yum? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudara sekalian, sahabat-sahabat Qurani dimanapun Anda berada, yang sudah bersiap semuanya untuk menyimak Hayya Nutqinul Qur'anana di hari yang ke-26 ini, insyaallah kita akan melanjutkan hafalan kita di surat Al-Muzammil ayat 12 sampai ayat 19 ya. Mudah-mudahan semuanya yang sudah bersiap untuknya menyimak di YouTube senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan juga rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saudara sekalian, mari kita awali setiap pagi hari kita dengan meningkatkan, memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan berzikir asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Allahumma ma asbaha bi min ni'ma aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Saya ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan bikum marratan ukhra fi barnamij Hayya Nutqinul Qur'anana, program tahfidz daring juz 29 yang dipersembahkan oleh Ummi Foundation, diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang berprogres bersama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan istiqomah sehingga atau sampai mendapatkan hafalan juz 29 yang mutqin ya. Insyaallah program ini kita siarkan juga sebagai syiar di YouTube Ummi Foundation. Baik, saudara sekalian, sebelum kita undang Ustadz Baihaqi ya, saya harus sapa dulu siapa saja saudara yang sudah hadir di pagi hari ini, di akhir pekan ini untuk mengikuti Hayya Nutqinul Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustazah Ati Atiko dari Nganjuk. Ahlan wa sahlan. Ustazah Husnu dari Jayapura, Ustazah Khatimah dari Malang. Ada Ustazah Hefi dari Semarang, Ustazah Eus Kurniasi dari Bandung ya, Ustazah Sakina, ada Ustazah Khutmawati dari Surabaya, Ustazah Gayo dari Malang, Ustazah Priyani dari Jombang, Ustazah Asi dari Bandung, Ustazah Sulastri dari Bontang, ada Ustazah Indah Nilasari dari Malang ya. Kemudian Ustazah Arfiani Damayanti, ada Ustadz Abdul Hamid, Ustazah Asmawati, Ustazah Solihati, dan Ustazah Rilmi 5. Ini HP-nya belum di-rename ya. Silakan Ustazah yang belum di-rename ya. Rilmi 5. Silakan diganti namanya dan juga asal daerahnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan ahlan wa sahlan semuanya yang sudah hadir untuk bersiap menyimak Hayya Nutqinul Qur'anana, menambah hafalan kita pagi hari ini, dan langsung akan kita undang Ustadz Baihaqi yang sudah kita tunggu-tunggu. Assalamualaikum Ustadz Baihaqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baihaqi. Alhamdulillah, bi khair wa afiyah. Baik Ustadz Mirzak. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan kita mulai langsung Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah musallian ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ustadz-ustadz sekalian, rahimakumullah, para peserta Hayya Nutqin Qur'anana, dimanapun ustadz-ustadz berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Baik ustadz-ustadz sekalian, insya Allah kalau tidak ada halangan, beliau Ustadz Ahmad Yusuf masih sedang melobi family-nya. Sudah dari kemarin merayu-rayu apakah berkenan untuk tampil di layar ya. Kemarin sempat ada wacana kita apakah masuk di StreamYard gitu. Si kecilnya yang masih malu-malu ya. Nanti kita tunggu saja. Kalaupun beliau tidak hadir, akan kita lanjutkan bagaimana mapping
murojaah kita di part yang ketiga. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita bersemangat untuk menghafal ya. Bitoriqah hayya nutqin Qur'anana dengan semangat, tentunya dengan sapaan khas kita ya. Hayya nutqin Qur'anana, hayya binasyad Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik Ustaz-Ustazah, mari kita mulai pada pagi hari ini ziyadah surah Al-Muzammil ayat 12 sampai dengan ayat 19. Dengan semangat, tentu kita mulai dahulu dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam as'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwa 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, hari ini kita murojaah surah yang kemarin bait kita adalah surah Al-Jin secara utuh ya. Oke, kami berikan kesempatan untuk yang pertama kali oleh Ustadz Wahab dari Napire Papua. Tafadhol Ustaz dipimpin surah Al-Jin, satu surat utuh. Belum terdengar Ustaz? Atau mungkin headsetnya dilepas ya, barangkali. Dicoba. Ya. Masih belum? Belum? Sambil menunggu Ustadz Wahab, Ustadz sekalian, Afan akan kami berikan kesempatan untuk murojaah ataupun ziyadah di forum pagi ini bagi yang mereka menyalakan videonya ya. Kami menghindari yang tidak menyalakan videonya, kami husnudzon beriringan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan. Kalau Ustadz ada keinginan untuk murojaah atau ziyadah bersama-sama, tafadhol kameranya dinyalakan ya. Ustadz Wahab belum terdengar Ustadz? Belum? Atau coba diklik apa namanya mikrofonnya barangkali di situ. Belum Ustadz? Baik, untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan Ustadz Wahab bisa dimatikan dan masuk kembali, atau mungkin dicoba dengan handphone masuknya ya. Nanti kalau bisa tersambung, nanti kita berikan kesempatan. Ya, boleh live dulu, nanti menggunakan handphone. Baik, untuk surah Al-Jin,
kami berikan kesempatan Ustazah Solihati memimpin murojaahnya. Surah Al-Jin utuh. Jangan lupa mikrofonnya di-unmute dulu, Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أنه تعالى ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك Diulang lagi, wa anna minas salihuna. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah murojaah bait sudah dipimpin oleh Ustazah Solihati. Saatnya murojaah qarib kita surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tafadhol Ustaz Wahab dari Nabire Papua. Kita ikuti bersama-sama ya. Ada suara Ustaz? Siap. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Alhamdulillah. Syukran katsir Ustaz Wahab sudah memimpin murojaah qarib pada pagi hari ini. Saatnya kita akan menambah hafalan kita di ayat 12 sampai dengan ayat 19 ya. Terlebih dahulu kita fokus di satu warna, nanti akan kami berikan kesempatan di setiap warnanya 2 peserta ya. Oke, saya bacakan terlebih dahulu, bisa diikuti irama dan temponya disesuaikan. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum inna
أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Saya ulang lagi. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula. Oke, kami persilakan Ustadzah Khutmawati dan Ustadzah Asmawati. Sama-sama T-nya ya. Tafadhali Ustadzah Khutmawati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Oke, syukran katsir. Kita lanjutkan ayat 16 sampai ayat 19. Fa'asa fir'aunu ar-rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Oke, saya ulang lagi. Fa'asa fir'aunu ar-rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-samaa'u munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Kali ini kita dengarkan Ustadzah Asih dan Ustadzah Neni Nurjannah. Apa tadi Ustadzah Asih dulu? Asih mana Pak Ustadz? Bandung atau Bandung. Subang? Oh, Asih.
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Oke, lanjut Ustazah Neni. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdahu wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-sama'u munfatirun bih. Kana wa'aduhu maf'ula. Inna hadhihi tadhkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Baik, syukron katsir. Sekarang saatnya kita siapkan buku tahfidz kita. Kita akan lakukan pencoretan, membaca dari ayat 12 sampai dengan ayat 19. Saya mulai dulu ya. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdan wabila فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Lanjut. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdan wabila فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Kita ulang lagi. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun
كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Oke. Sebelum kita berikan kesempatan kepada yang lain, kita dengarkan dulu ya suaranya Ustadz Mirza. Tafadhol Ustaz. Siap Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Baik, syukran katsir Ustaz. Kita lanjut Ustazah Indah Milasari ya, sesama Malangnya juga. Selamat balik Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula in hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Oke. Harusnya inna hadhihi, hati-hati ya, salah menghafal nanti. Inna hadhihi tadhkirah, bukan in hadhihi. Oke, dari Malang kita terbang langsung ke Ustadz Cecep. Tafadhol Ustadz. Ustadz Cecep. Nah, di unmute dulu, kita nggak dengar kalau nggak di unmute dulu. Tes. Ada Ustadz. Oke, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima
Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun kama arsalna ila fir'aun fa'asa fir'aun rasul فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Oke, syukran katsir Ustaz Cecep. Kita lanjut masih dengan yang ikhwan-ikhwan dengan Ustadz Fathi dari Tangerang juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa طعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Alhamdulillah. Syukran katsir Ustaz. Ustaz, dari pengumuman, alhamdulillah Ustadz Yusuf and Family ternyata bisa hadir ya. Insya Allah kita nantikan nanti di segmen setelah tadabbur. Selanjutnya kita berikan kesempatan dulu untuk Ustazah Dewi Setiarini. Ya, tafadhali Ustazah. Dari ayat berapa ya Ustaz? Dari ayat 12 dong. 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasula. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba
As-sama'u munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tazkirah. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Oke, kita kembali lagi dengarkan Ustazah Ais Kurniasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-sama'u munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tazkirah. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Maaf Ustadz, nomor yang ayat 13 tadi minta diulang lagi Ustadz. Oke, ayat 13. Sepertinya tadi belum tartil ya. Atau anan. Ayat 13. Ustazah Ais. Saya. 13 aja ya? Nggih. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Ampun. Baik, syukran katsir Ustazah. Nampaknya tadi itu memang karena sinyal kalau saya mendengarnya itu. Sinyal. Apa Ustaz? Untuk ayat 15 boleh gak berhenti di syahidan alaikum? Boleh ya, istirori ya, tidak ada masalah. Nanti diulang dari syahidan alaikum tidak ada masalah. Saya tadi coba wakofnya wakof tam sehingga sempurna di kalimat dan maknanya. Gitu Ustaz ya. Ya, Ustaz. Ya. Baik, kita lanjut. Kita lari langsung ke Bontang dengan Ustazah Sulastri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdatan wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-sama'u munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tazkirah.
Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Oke, syukran katsir. Lanjut kita ke ujung timur Indonesia dengan Ustazah Titing. Nampaknya sedang tidak berjualan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa azaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadzahu akhdan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildan shiba as-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila sadaqallahul azim. Syukran katsir, sudah ditutup oleh saudara kita dari Papua, Ustazah Titing. Mudah-mudahan usahanya berkah ya. Subhanallah. Dan ustaz-ustaz yang lain yang punya usaha, mudah-mudahan berkah usahanya, rezekinya lancar ya. Baik ustaz-ustaz sekalian, saatnya kita masuk pada segmen berikutnya, yaitu segmen yang selalu kita tunggu-tunggu, tadabbur Al-Quran, merenungi ayat-ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini, yakni ayat 12 sampai dengan ayat 19. Mana yang menarik untuk dibahas ya. Sudah diberi judul oleh beliau Ustaz Ahmad Mirzak dengan imtak kunci aman di hari kiamat. Sangat penasaran saya ini. Baik Ustaz Mirzak, tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz Bayaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz-ustaz sekalian, sahabat-sahabat Qur'ani yang dimuliakan Allah Subhanallah. Hari ini kita menghafalkan ziyadah ya, ziyadah hafalan kita. Separuh yang kedua, ini separuh sepertiganya surat Al-Muzammil ya. Dari makro yang sudah kita hafalkan tadi, ada satu ayat yang menarik di ayat 17. Fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca dari ayat 12 sampai ayat terakhir ini, bisa kita simpulkan ayat-ayat ini isinya adalah inzar, masuk kategori inzar, peringatan. Jadi ada ayat yang masuk kategori tabsyir atau bisyara atau busyra, kabar gembira. Berarti isinya berbuat baiklah, maka Anda akan masuk surga, begitu ya. Kemudian ada inzar. Inzar itu jangan kamu melakukan dosa, maksiat, pelanggaran, karena nanti ada neraka. Nah, seperti itu. Nah, ayat 12 tadi itu innaladaina ankala wa jahima. Diawali itu kan, sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Nah, jelas berarti ini adalah inzar. Begitu seterusnya sampai nanti kita diingatkan oleh Allah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Coba lihat Fir'aun itu ya, yang penyimpangannya seperti itu sudah diutus oleh Allah utusan nabi, yaitu Nabi Musa ya. Maka kita jangan sampai seperti itu, karena kita pun sudah diberikan utusan oleh Allah, diutus utusan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka di sini dijelaskan li'anna rasulakum asyrafu wa a'zamu min Musa. Karena utusan kalian, nabi yang diutus kepada kalian lebih mulia, lebih agung daripada Nabi Musa bin Imran. Nah, seperti itu. Maka keblinger kira-kira begitu kalau bahasa Jawanya ya. Keterlaluan gitu ya. Kalau sampai kita ini kufur kepada Nabi kita, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi yang paling agung, dan kita menyimpang atau menyeleweng seperti yang terjadi pada Fir'aun waliyadzubillah. Maka kemudian saudara sekalian, ayat ke
17 tadi itu, yang saya bacakan tadi, fakaifa tattaqun itu, ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Fakaifa takhafuna ayyuhan nas yawman yaj'alul wildana shiban in kafartum billah wa lam tusaddiqu bihi. Intinya begini. Jadi ada dua makna di ayat ini. Yang pertama adalah kaifa yahsulu lakum amanun min yaumi hadzal faza' al-'azim in kafartum. Bagaimana kalian bisa mendapatkan rasa aman pada hari ketakutan besar, yaitu hari kiamat nanti, in kafartum, kalau sampai kalian itu kufur, tidak beriman. Nah, berarti ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yang ini, bagaimana kalian akan bisa mendapatkan rasa aman di hari kiamat nanti kalau kalian itu tidak beriman, kalau kalian itu kufur kepada Nabi Muhammad, waliyadzubillah. Atau makna yang kedua, kaifa yahsulu lakum taqwa in kafartum yaumal qiyamati wajahattumuhu. Bagaimana kalian itu bisa memiliki ketakwaan yang tinggi kalau kalian itu kufur terhadap hari kiamat. Jadi hari kiamat yauman ini bisa menjadi maf'ul bihnya tattaqun. Kalian takut hari kiamat atau kalian kalian tidak merasakan aman pada hari kiamat nanti. Jadi tapi ini bisa saling berkaitan. Berkaitannya begini, Ustaz-Ustazah. Kalau sebagaimana disebutkan di tafsir Ibnu Katsir ini, wakilahuma ma'nan hasan. Masing-masing dari dua makna ini bagus. Jadi bisa kita simpulkan, kalau kita nanti kepingin memiliki rasa aman di hari kiamat, maka milikilah keimanan kepada Nabi Muhammad SAW dan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya. Dan milikilah ketakwaan. Nah, seperti itu. Takwa maksudnya bukan hanya beriman, tapi laksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau makna kedua bisa dibalik begini. Kalau kita kepingin nanti itu, kalau kita kepingin memiliki iman dan takwa yang tinggi, gimana caranya? Tingkatkan iman kalian kepada hari kiamat. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini dua makna yang saling berkaitan. Kalau kita itu beriman kepada hari kiamat, hari pembalasan, maka kita akan memiliki rasa tingkatan takwa yang tinggi. Ya, jadi orang-orang yang banyak berbuat dosa, maksiat itu bisa jadi karena tingkat keimanannya kepada hari kiamat itu rendah. Sehingga dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sekarang itu tidak berbalas, tidak ada balasan dan seterusnya. Tapi kalau orang iman kepada hari pembalasan, maka insya Allah takwanya pun juga tinggi. Kita sebagai orang yang beriman, yang pertama, Ustaz-Ustazah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca berita ada seorang laki-laki menikahi perempuan yang non-Muslim. Dia gadaikan agamanya demi perempuan itu, waliyadzubillah, ya. Maka kita harus bersyukur, kita jaga iman Islam kita ini. Yang kedua, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Insya Allah kita selalu takwa kepada Allah dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan keamanan dan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ustaz Bayhaqi, mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Ustaz-Ustazah langsung akan disambung oleh Ustadz Bayhaqi untuk tips kita lanjutan yang kemarin. Silakan Ustadz Bayhaqi. Baik, syukron katsir Ustadz Ahmad Mirzak atas tadabburnya yang luar biasa, Ustadz-Ustadzah. Imtak ya pesannya. Imtak, iman dan takwa yang cukup, yang selalu kita tentunya harus selalu husnudzon dengan Allah. Dengan segala apa yang sudah kita upayakan, kebaikan yang kita upayakan pasti akan dibalas, pasti ya. Nah, tidak perlu kita ambil sekarang keuntungannya, kita ambil nanti wilayah miliknya. Baik Ustadz-Ustadzah, untuk pagi hari ini Ustadz Mirzak, perlu Ustadz Mirzak ketahui, kita hari ini spesial, ya, spesial Ahad. Hari ini kita kedatangan master trainer kita, Ustadz Ahmad Yusuf and family. Masya Allah. Memang ada kesengajaan Ustadz, kenapa kok nggak kemarin-kemarin Ustadz gitu ya. Karena kita ingin mengungkap fakta-fakta yang menarik dari Yusuf and family di surah Al-Muzammil ini. Saya menemukan banyak fakta. Kemarin kami juga mulai bertanya-tanya, Ustadz Yusuf,
Dan ini oh ternyata ada yang menarik di Ustaz ini di surat Al-Muzammil ini ya, terkait dengan fakta di surah Al-Muzammil. Bagaimana faktanya? Lah, kita sambut dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, bi khair. Ini ada yang beda nih, kayaknya di layarnya Ustaz Yusuf tidak sendirian ini. Ini siapa Ustaz? Bisa dikenalkan ke para peserta Hayanuddin ini? Ya. Di spesial ya. ini. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Ahmad Birzak dan Abdullah Baihaqi serta kepada seluruh para peserta Hayanuddin Quranana dan juga mungkin seluruh pemirsa Hayanuddin Quranana ini di seluruh nasional, karena ini mungkin acara ini mungkin di-live-kan juga di grup-grup Tenor Umi dan sebagainya ya. Ustadz, ya perlu kami sampaikan ini namanya Hafid Abdul Aziz Al-Firdaus. Ya, kita kasih nama Hafid itu harapannya bisa ya menjaga dirinya, menjaga hafalannya dan juga bisa mengamalkan Al-Qur'an nantinya. Hafid ini anak yang ketiga, Ustadz. Kedua, Ustadz. Anak yang kedua. Yang pertama namanya Konita Nuraini Salsabila. Sekarang alhamdulillah baru masuk di SMA kelas 10. Ya, alhamdulillah beliau Konita juga baru selesai menuntaskan hafalannya 30 juz setelah SMP kemarin. Nanti kalau ada waktu mudah-mudahan bisa silaturahmi juga. Hafid ini baru selesai 4 juz, sudah masuk 5 juz sekarang. Nah, kalau boleh tahu, Hafid ini sudah kelas berapa sekarang, Ustaz? Kelas berapa, Mas? Kelas 5. Kelas 5, Ustaz. Kelas 5 sudah hafal 4 juz. Saya dulu kelas 5 masih main apa ya? kita jangankan kelas 5, sudah ayah-ayah, sudah nenek-nenek 1 juz saja kelabakan ya. Dia masih kelas 5 sudah 4 juz ya. Kita doakan mudah-mudahan ke depan sudah hafal 30 juz juga mengikuti jejak kakaknya ya. Baik Ustadz Ahmad Yusuf, saya ini Ustadz pernah berbincang dengan beliaunya. Ustadz dari 3 putra-putrinya ini, ya gitu ya. Yang istimewa apa aja ini gitu. Nah, salah satunya ini adalah Mas Hafid ya, kita tanya dulu. Assalamualaikum Mas Hafid. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, suaranya sama ya ternyata sama merdunya. Baik, sehat Mas Hafid? Sehat. Sehat ya. Kali ini pokoknya mini talkshow, kita tanya habis-habisan ya. Oke, fakta-fakta yang menarik dari beliau berdua, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Lah, ini yang sudah Ustazah Dewi ini sudah memberikan semangat ya. Bisa anak-anaknya dimunculkan biar memberikan motivasi. Ini Mas, kelas 4 ya. Kalau kelas 4 ya Mas Hafid ya, atau kelas 5? Lupa. 5. Oh, kelas 5. Sudah hafal berapa juz Mas Hafid? 4 juz. Kalau boleh tahu juz berapa saja yang sudah dihafal? Juz 30. 30. Juz 29. 29. Juz 1. Juz 1. 2. Juz 2. Masya Allah. 30, 29, 1, 2. Ini anak yang pertama 30 juz. Anak yang kedua 4 juz. Anak yang ketiga saya yakin nggak mungkin 1 juz. 30 sudah dilahap habis sudah. Nah, alhamdulillah beliau juga baru saja mempunyai putri anak yang keempat ya. Nah, ini sudah berapa bulan Ustadz Yusuf kalau boleh tahu? April kemarin Ustadz. April kemarin ya. Masya Allah. Jangan-jangan sudah setengah juz itu. Ya. Setengah liter minumnya udah. Baik, Mas Hafid. Nah, ini saya pernah tanya pada Ustadz Yusuf itu terkait dengan surah Al-Muzammil secara khusus. Ada yang menarik ini. Kalau boleh tahu, kalau tidak salah ya, waktu itu beliau bilang Al-Muzammil itu Mas Hafid selesaikan ya, menyelesaikan menghafal surah Al-Muzammil itu hanya dengan waktu setengah hari. Nah, oke, saya ulang lagi. Mas Hafid menyelesaikan surah Al-Muzammil tidak perlu waktu 3-6 hari.
tapi hanya setengah hari. Nah, ini saya cross check kalau dulu saya berbincang dengan Ustaz Yusuf ini. Lah, benar apa salah? Mas Hafid, benar apa salah yang disampaikan Abi itu? Setengah hari hafal surah Al-Muzammil. Benar. Masya Allah. Ini kalau di panggung kita tepuk tangan semua nih. Baik, 100 tepuk tangan gitu ya. Namun di virtual. Nah, Al-Muzammil selesai dalam waktu setengah hari. Baik, saya mau cross check ke yang lain. Siapa yang mempunyai anak atau cucu yang menyelesaikan surah Ad-Duha 2 jam? Angkat tangan. Ini Al-Muzammil setengah hari. Baik, saya jadi penasaran ya, kita jadi penasaran ya. Bagaimana menyelesaikan, apa motivasi yang diberikan dan seperti apa prosesnya ya, Mas Hafid ini? Apakah kemauan sendirikah atau ada sesuatu yang lain yang memotivasi atau bagaimana? Terus caranya bagaimana? Nah, gitu ya. Gimana Mas Hafid? Ceritanya hafal setengah hari satu surah Al-Muzammil ini bagaimana ceritanya? Jadi saat itu aku itu sudah hafal surat Al-Mudaththir. Ya. Terus aku minta dibeliin robot. Wah, ini. Wah, berat yang ini. Ya, terus gimana Mas Hafid, lanjutkan. Setelah itu disuruh sama ayahku hafalin satu surat dulu. Karena robotnya mahal. Ustadz Yusuf, kategori Ustadz Yusuf mahal itu berapa sih? Harganya di atas 3. Berapa harganya, Mas Hafid, kalau boleh tahu? 350.000. 350.000. Syaratnya apa itu? Hafal 2 surat. Hafal 2 surat, surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir ya. Dan Al-Muzammilnya yang setengah hari selesai. Akhirnya selesai nggak setengah hari itu? Selesai. Masya Allah. Bagus 100. Allahu Akbar gitu kira-kira. Kalau di panggung. Ya setengah hari selesai. Luar biasa. Nah kalau boleh tahu Mas Hafid. Seperti apa menyelesaikan setengah hari surah. Ini sebelum ke situ ya. Sebelum menyelesaikan. Apakah ada surat lain yang kecepatan menyelesaikannya setengah hari. Satu surat setengah hari. Ada nggak selain Al-Muzammil? Di juz 29. Nggak ada. Wah, ini karena robot ini. Masya Allah. Belum ada ya. Kalau Al-Mudaththir berapa hari? Al-Mudaththir 1 hari. Loh, Ustazah, kita belum masuk Al-Mudaththir ya. Ingat, nanti Ustazah. Saya lihat di rekapan saya ini, subhanallah, bagus, kosong, bersih, ada itu ya. Al-Mulk itu kosong, bersih, banyak. Iya, nanti kita akan satukan. Al-Muzammil setengah hari, Al-Mudaththir 1 hari. Jangan kalah dengan Mas Hafid Ustazah. Meskipun kita sibuk, harus 2 jam selesai Al-Muzammil 1 ayat. Ya, baik, Mas Hafid, kalau boleh tahu bagaimana proses menyelesaikan surah Al-Muzammil setengah hari itu? Setelah subuh langsung menghafalkan. Setelah subuh langsung menghafalkan. Waktu itu memang belum hafal surah Al-Muzammil ya? Belum. Oh, belum. Dan memulai habis subuh langsung menghafalkan, begitu ya? Sampai ketiduran. Oh, sampai ketiduran juga? Masya Allah, ini yang terbayang-bayang. Nah, padahal yang dibayangkan robot. Tapi kenapa hafalan itu masih masuk ya? Saya juga heran. Ya, baik. Baik, Mas Hafid. Nah, ketika itu, Mas Hafid sholat subuh ya, kira-kira gitu. Kita ingin tahu perjalanannya biar nanti anak-anaknya Ustadz saya di rumah, atau bahkan Ustadznya sendiri termotivasi untuk bisa bagaimana ya menyelesaikan gitu. Lah apa waktu itu setelah subuh memulai menghafal, selesainya kalau boleh tahu ya, persis itu adalah ayat terakhir kita hafalkan. Itu kalau boleh tahu di waktu apa, kalau bisa detail jamnya lebih baik. Lah, di jam berapa waktu itu selesai? Ayat yang terakhir yang begitu panjang ya ternyata Ustazah ya. Panjangnya minta ampun, hampir seperti ayat dain, ayat hutang yang 1 halaman itu. Itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Baik, itu jam berapa kalau boleh selesai? Kalau boleh tahu selesainya? Sebelum duhur. Oh, sebelum duhur, Masya Allah. Sebelum duhur sudah selesai ya. Dan itu Mas Hafid, setelah selesai sholat subuh,
apakah melakukan aktivitas selain menghafal sampai zuhur itu? Sambil mainan. Oh, sambil mainan. Wah, kalau ini menarik. Menghafal sambil mainan bisa dicontoh lah ya. Tapi nggak tahu dapatnya berapa ayat. Ya, baik. Sambil menghafal, sambil mainan. Waktu itu, Abi dan Umi ikut campur atau membiarkan Mas Hafid memproses menghafal? Membiarkan. Membiarkan ya, biarkan aja dia mau ngapain aja lah. Itu Mas Hafid sambil sempat jalan-jalan atau fokus di tempat sambil main-main. Itu main HP atau main apa kalau boleh tahu? Main mobil remote. Lah, kalau boleh tahu waktu itu sudah kelas 5 atau masih kelas berapa? Al-Muzammil itu? Kelas 3. Loh, Ustazah, Masya Allah. Kelas 3. Saya ngapain kelas 3? Main-main masih. Ya, kelas 3, Al-Muzammil, setengah hari, sambil main-main, selesai satu surat. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu ini, saya penasaran yang ayat yang terakhir. Ayat 20. Ini kan panjang sekali ya, hampir satu halaman gitu. Nah, kalau boleh tahu, cepat mana menyelesaikan satu halaman sebelumnya dengan satu ayat yang terakhir itu? Cepetan yang satu halaman sebelumnya. Masih cepat satu halaman yang sebelumnya. Nah, ini jangan-jangan Ustadz yang di rumah sudah membayangkan ini. Aduh, ayat 20 setelah ini ketemu nih lah. Ya, baik. Ternyata memang si kecil merasakan ayat 20 itu effortnya ya, konsentrasinya itu lebih panjang daripada yang satu halaman banyak ayat. Ya. Kira-kira kalau boleh tahu kenapa kok begitu lama dan begitu susah Mas Hafid? Menurut Mas Hafid sendiri ayat 20 ini. Banyak yang sama. Banyak yang sama ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yaqdiru lailan alim. Oh ya, alima itu ya. Nah, ini sudah mulai penasaran Ustaz, mulai ada yang buka-buka mumpung belum ketemu. Enggak apa-apa Ustazah. Ya, saya tidak menyindir. Ya. Tapi enggak jadi masalah. Nah, Ustazah biar silakan tengok itu ayat 20. Apakah mirip-mirip? Lah, silakan. Nanti akan kita bahas di forum murojaah saya ya, yang belum sempat sama sekali. Ya, insya Allah nanti akan kita kupas tuntas. Baik, Mas Hafid, luar biasa. Terima kasih banyak atas kesempatan memberikan pengalaman kita untuk nantinya kita sampaikan ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita untuk motivasi bagaimana menghafal. Itu sebenarnya bisa tidak lama. Hanya setengah hari itu padahal dengan main-main ya, apalagi fokus. Nah, rasionalnya kan gitu ya. Nah, dan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah anak-anak itu atau kita semuanya menghafal itu beragam. Nah, ada yang enjoy dengan bermain, ada yang enjoy dengan serius, yang jelas jangan diganggu. Nah, itu yang penting. Mereka jangan diganggu biar asik, yang penting berprogres. Baik, baik Mas Hafid. Nah, bisakah pagi ini ya kita dengarkan suara surganya di surah Al-Muzammil ini, biar nanti ustadz-ustadz sekalian yang juga menghadirkan putra-putrinya, cucu-cucunya di layar ini bisa termotivasi untuk menghafal Al-Quran, khususnya Al-Muzammil yang kata ustadz-ustadz, sebagian ustadz-ustadz itu, Ustadz, kok sulit sih? Nah, kata saya nggak sulit itu. Oh, ternyata yang sulit itu ayat 20 maksudnya. Baik, Ustadz Yusuf, kira-kira segmen setelah tanya jawab, apakah kita perlu untuk mendengarkan suaranya Mas Hafid bersama-sama, Ustadz Yusuf? Ya, Mas. Boleh katanya. Alhamdulillah. Baik, Ustadz-Ustadzah, mari kita simak bersama-sama. Mas Hafid akan murojaah surah Al-Muzammil, di mute. Nanti yang anak-anandanya sedang menyaksikan boleh mengikuti di rumah sambil menyimak ya. Ustadz-ustadzah tidak harus mengikuti, menyimak setidaknya ya. Sehingga kita mendapatkan rahmat sesuai dengan firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun tentunya. Baik, tafadhol Mas Hafid.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Takbir. Nah, baik. Kita juga ingin anak-anak kita, cucu-cucu kita juga sama seperti Mas Hafid ya. Bisa dengan mudah menghafal dan juga bertahan hafalannya ya. Kelas 3 sekarang sudah kelas 5. Tidak hanya bertahan tapi sudah menambah sampai 4 juz. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan melanjutkan hafalannya nanti seperti
kakaknya yang sudah tuntas 30 juz, Masya Allah ya. Kelas 1 SMA atau Alia sudah tuntas 30 juz. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal surah Al-Muzammil ayat 12 sampai 19 loh. Saya korting banyak itu. Tidak perlu 1 juz, cukup 12 sampai 19 ya. Oke, baik bagi ustadz-ustadz sekalian, mudah-mudahan kita semuanya juga diberi kemudahan. Baik, Ustadz Ahmad Yusuf, mungkin ada beberapa sepatah kata untuk kami sebagai motivasi dalam menghafal, khususnya para peserta Hayanuddin Quran Ustadz. Makasih Ustadz. Mohon maaf mungkin nambah waktu dikit ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak kita itu sebenarnya kan ya murni keinginan saja ya. Bisa jadi begini Ustadz, apa yang saya lakukan itu belum tentu baik buat orang lain ya. Setiap keluarga itu punya cara-cara sendiri ya. Kadang-kadang memberikan hadiah untuk memotivasi tertentu itu kadang-kadang juga baik, kadang-kadang juga ada kurang baiknya juga Ustadz ya. Karena apa? Anak kepingin nambah atau kepingin menghafal atau kepingin sesuatu itu karena ada sesuatu tadi itu. Kita sarankan agar tidak karena itu, memang murni karena memang menghafal itu sesuatu yang perlu untuk dilakukan ya. Jadi kemarin itu juga begitu sama ini. Ketika sudah dapat tobot, seminggu itu nggak nambah hafal lagi ternyata Ustaz. Itu yang katanya, Mas kok nggak nambah hafal, masih mau menikmati dulu tobotnya gitu. Baru setelah itu mulai nambah lagi, hanya murojaah saja. Maka nanti setelah itu saya berlakukan, saya tidak ingin memberi hadiah ketika ingin menambah hafalan. Biarkan menambah sendiri, ketika sudah dapat banyak, tanpa diminta pun kita akan memberikan sesuatu yang dia inginkan. Ya. Misalnya dia kepingin sepeda, ya kita kasih sepeda. Ya. Sebenarnya bukan karena hafalannya, karena memang sudah waktunya dia dapat sepeda gitu. Ya. Berbarengan dengan kok punya hafalan lagi ini, begitu aja ya. Jadi kadang-kadang juga memberikan hadiah seperti itu tidak mesti selalu benar gitu ya. Kita lihat motivasinya. Jangan sampai anak kepingin menambah hafalan, misalnya bapaknya ini hafalan hanya karena hadiahnya, sehingga ketika hadiah sudah didapatkan aja nggak mau nambah lagi. Kita yakinkan, kita jelaskan bahwa kita menghafal itu bukan karena mengharapkan sesuatu tadi itu. Kita menghafal karena mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga setelah menghafal pun kita masih ingin menambah hafalan lagi. Mungkin itu aja Ustaz ya dari yang hikmah ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan doakan mudah-mudahan hafid bisa istiqomah untuk terus menjaga hafalannya. Yang paling penting adalah menjaga hafalan itu ternyata jauh lebih berat daripada sekedar menambah hafalan saja. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, syukron Ustaz Yusuf. Mudah-mudahan memberikan motivasi untuk kita semuanya untuk senantiasa menghafalkan. Nah, kalau mungkin Ustaz Mas Hafid nanti kalau Hafid sudah ini Ustaz Yusuf sudah dapat satu putrinya yang sudah pasti akan menghadiahkan mahkota ke orang tuanya. Nah, kalau empat-empatnya ngasih mahkota semua, aduh ini jalan menuju surga ini tidak perlu diragukan ya, cepatnya ya. Nah, jangan sampai buang kesempatan pada anak-anak kita untuk senantiasa menghafalkan Al-Quran. Ya. Oke, jangan lupa tadi disampaikan Ustaz Yusuf, setiap anak, setiap orang mempunyai kondisi dan situasi masing-masing. Tidak melulu dikasih hadiah. Saya yakin kalau hanya selalu dikasih hadiah sudah habis uang kita. Ada 30 ada berapa surat itu? Ada 141 surat. Berarti hadiah yang disiapkan itu luar biasa. Belum lagi Al-Muzammil aja topot. Kalau Al-Baqarah minta apa dia? Nah, itu. Oke. Baik, Ustaz-Ustazah, ini hanya analogi saja. Ustaz-Ustazah setidaknya bisa termotivasi untuk semangat menghafal apapun kondisinya dan bagaimanapun situasinya. Semoga Allah juga mudahkan. Dan tentu yang paling penting, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan. Karena di musim sekarang kesehatan itu sangat lebih berharga. Ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sehingga kita intak kita. Nah, seperti yang sampaikan Ustaz Muzakri, iman dan takwa kita terjaga untuk menjadi bekal di akhirat kelak ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan mini talk show
dengan master trainer kita Ustadz Ahmad Yusuf MS. Terima kasih Ustadz Ahmad Yusuf, Mas Hafid, mudah-mudahan menjadi hafid idola kita semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah segmen penutup yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Ustadz Ahmad Mirza. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Bayhaqi, luar biasa pagi hari ini, pagi yang penuh barokah dan banyak inspirasi. Jazakumullah khairan, wabil khusus kepada Ustadz Yusuf, master trainer kita, dan juga Mas Hafid ya. Ini nama sesuai dengan harapannya insya Allah ya. Hafid menjadi Hafid. Sangat menginspirasi Ustadz dan juga sangat insya Allah memotivasi kita semua untuk mendidik anak-anak kita menjadi para hufad insya Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk Ustaz Yusuf dan keluarga, Ustaz Bayhaqi juga dan istiqomah dalam dakwah Al-Quran. Saudara sekalian, sampailah kita di penghujung HNQ kita pagi hari ini. Mari kita tutup dengan senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang layak diibadai kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, semua yang sedang menyimak Hayyanut Kinul Quran anak pagi hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Quran. Jumpa lagi insyaallah besok di hari terakhir pekan ini ya, dan pas akhir surat Muzammil berarti sudah siap untuk disetorkan ya. Silakan disetorkan, wabil khusus untuk yang kemarin di Ustazah Fatimah bisa disetorkan ke pengampu atau wali kelas masing-masing di hari Selasa, Rabu, Kamis sebelum kita jumpa lagi di pekan depan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.